Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Statistik jadi bukti, Xavi salah satu pelatih terburuk Barcelona sejak tahun 2001. Xavi sedang menghadapi tekanan besar. Laju buruk Barcelona beberapa pekan terakhir mempersulit posisi Xavi, terlebih dengan keputusan-keputusan anehnya di lapangan. Tercatat, duel kontra Real Madrid kemarin sekaligus jadi laga ke-50 Xavi sebagai pelatih Barcelona. Xavi hanya mampu mencatatkan rasio kemenangan sebesar 56%. Dalam 50 pertandingan tersebut, Barca hanya 28 kali menang, 11 kali imbang, dan 11 kali kalah. Rasio 56% tersebut termasuk salah satu catatan terburuk dalam sejarah pelatih Barcelona sejak tahun 2001 silam. Artinya, Xavi bisa disebut sebagai pelatih gagal Barca di era modern ini. Presiden Barcelona Joan Laporta masuk ruang ganti wasit usai El Clasico. Ada apa? Laporta dilaporkan masuk ruang ganti wasit setelah timnya dipecundangi Real Madrid di El Clasico pertama musim ini. Presiden Barca Laporta tidak senang dengan kinerja sang pengadil lapangan dan langsung mengkonfrontasi mereka pasca laga. Laporta datang ke ruang ganti mereka dan berulang kali meminta penjelasan tentang beberapa situasi dalam pertandingan. Namun untuk menghindari kegaduhan, Laporta kemudian diminta untuk pergi tanpa insiden lebih lanjut. Chelsea-nya Graham Potter masih sip. Chelsea masih dalam laju sip bersama Graham Potter. Terbaru The Blues berhasil mengalahkan Aston Villa. Hasil ini membuat Chelsea masih di posisi keempat dengan 19 poin dari 9 laga. Chelsea tampaknya bakal bisa bersaing di papan atas musim ini. Selama dibesut mantan pelatih Brighton itu, Chelsea selalu menang di Liga Inggris. Saya jelas senang dengan hasilnya karena itu adalah pertandingan yang sulit. Aston Villa membuat kami menderita. Tidak mudah bagi kami, apalagi melihat jumlah permainan yang dijalani, ujar Potter. Gol-gol Lautaro Martinez mulai mengalir. Nerazzurri mengalahkan Salernitana dengan skor 2-0. Pertandingan ini sekaligus menyudahi puasa gol Lautaro di Liga Italia. Striker asal Argentina itu sebelumnya tak mampu mencetak gol dalam 5 laga beruntun. Meski keran gol Lautaro tersumbat di Serie A, pelatih Simone Inzaghi terus memberi kepercayaan. Hal tersebut dibayar tuntas oleh pemain berusia 25 tahun tersebut. Inzaghi telah banyak membantu saya. Dia selalu memberi saya kepercayaan diri. Saya selalu mencoba untuk mencetak gol. Ketika saya tidak bisa, saya mencoba untuk membantu semua orang, kata Lautaro Martinez. Pulih lebih cepat, Pogba berpeluang comeback pekan depan. Kondisi Paul Pogba perlahan mulai membaik setelah menjalani operasi akibat cedera lutut. Ia berpeluang bisa kembali bermain dengan Juventus akhir bulan ini. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Pogba telah memasuki tahap akhir dari penyembuhan. Ia diperkirakan sudah kembali berlatih akhir pekan depan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi si nyonya tua. Kembalinya Pogba akan menambah kekuatan di lini tengah Juventus. Tantangan besar sudah menanti Pogba kala sudah pulih nanti. Ia tentu diharapkan bisa membangkitkan Juventus yang tengah terpuruk awal musim ini. Dapat kartu merah, Jurgen Klopp akui salah. Jurgen Klopp menerima kartu merah dari wasit saat Liverpool mengalahkan Manchester City. Pelatih asal Jerman tersebut mengakui dirinya salah dan pantas mendapat hukuman tersebut. Dia menilai sangat pantas mendapat kartu merah setelah menunjukkan reaksi yang terlalu berlebihan. Saya kehilangan kontrol pada saat itu, jadi tentu saja saya dapat kartu merah. Saya hanya berharap bisa mendapatkan penjelasan wasit yang tidak meniup peluit pelanggaran pada waktu itu, ujar Klopp. Tanpa Christian Eriksen, lini tengah Manchester United merasa ada yang hilang. Tidak ada nama Christian Eriksen di lini tengah Manchester United saat menghadapi Newcastle kemarin.
Tanpa pemain berusia 30 tahun itu, sumber kreativitas Manchester United mendadak hilang. Walaupun Manchester United tetap bisa menyerang, serangannya pun tidak seperti biasa. Selepas laga, Ten Hag menjelaskan kepada awak media bahwa Eriksen sedang sakit. Eriksen sedang sakit, Rashford juga tidak begitu fit. Tetapi dia punya energi untuk bisa bermain di beberapa belas menit yang tersisa, ujar Ten Hag. Pertama kalinya dalam 136 tahun, Arsenal catatkan rekor terbaik 10 laga awal di Liga Inggris. Arsenal mencetak rekor terbaik dalam 10 laga awal musim di Liga Inggris dalam 136 tahun sejak pertama kali klub berdiri. Tim Meriam London sukses memperoleh 27 poin dari potensi maksimal 30 poin yang didapatkan di awal musim ini. Pencapaian ini tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh Arsenal kepada pelatih Mikel Arteta. Hampir 3 tahun menukangi klub London Utara ini, Arsenal asuhan Arteta dengan para pemain muda menjelma menjadi tim yang kompetitif. Menang El Clasico, Ancelotti sebut Real Madrid memang lebih baik. Kemenangan Real Madrid atas Barcelona di El Clasico mendapat apresiasi Carlo Ancelotti. Don Carlo mengakui skuad asuhannya bermain baik dan mampu mengungguli lawan sepanjang laga. Kemenangan di El Clasico membawa Real Madrid ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 25 poin. Kami lebih baik di babak pertama, lebih kuat. Kami keluar dengan baik dari belakang dan bertahan dengan baik menghadapi lawan yang menekan sangat tinggi. Itu adalah kunci pertandingan, ujar Carlo Ancelotti. Sandro Tonali kembali jadi pahlawan kemenangan AC Milan di Bentegodi. AC Milan sukses mengalahkan tuan rumah Hellas Verona, Rossoneri menang 2-1 di Marc Antonio Bentegodi. Kemenangan atas Verona sendiri tidak didapatkan Milan dengan mudah. Tonali yang bermain apik sepanjang laga, bahkan mencetak gol penentu, adalah pahlawan kemenangan mereka. Ini bukan yang pertama, musim lalu di tempat yang sama, Tonali juga menjadi pahlawan kemenangan Milan. Sejauh ini Tonali sudah mencetak 7 gol di Serie A. Dari 7 gol itu, 3 diantaranya dicetak dalam 2 penampilan kontra Verona di Bentegodi. Dortmund berencana mulai negosiasi perpanjang kontrak Mats Hummels. Kontrak Mats Hummels bersama Borussia Dortmund akan berakhir pada penghujung musim 2022-2023 atau pada musim panas tahun depan. Akan tetapi di Borussia yang tak ingin kehilangan bek kawakan itu, Borussia Dortmund ingin memperpanjang kontrak Mats Hummels setelah para petinggi klub terkesan dengan penampilan pemain berusia 33 tahun itu, yang mana sejauh musim ini ia berhasil membuat 10 penampilan di semua kompetisi. Dortmund akan memberi Mats Hummels perpanjangan kontrak selama 1 tahun ke depan, ditambah dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Kalahkan City, Liverpool tahu cara bikin mesin gol Haaland berhenti sementara. Erling Haaland tampil sebagai starter dalam laga Liverpool versus Manchester City dalam lanjutan laga Liga Inggris. Bertanding di Anfield Stadium, Haaland begitu diandalkan untuk bisa mendulang gol, mengingat ia sudah mencetak 15 gol dan 3 assist di Premier League. Namun, kenyataannya, Erling Haaland tak kuasa menunjukkan ketajamannya di markas Liverpool. Menurut catatan Opta, Haaland sejatinya tetap tampil membahayakan dengan menciptakan 4 shot on target dari total 6 tembakan yang dilepaskan. Saingi Chelsea, Atletico Madrid terjun dalam perburuan Leandro Trossard. Atletico Madrid dikabarkan terjun dalam perburuan penyerang klub Premier League Brighton and Hove Albion, Leandro Trossard, dan siap bersaing dengan Chelsea untuk mengamankan servisnya. Trossard telah mengisyaratkan bersedia untuk pindah ke klub yang lebih besar karena ambisinya untuk bisa bermain di Liga Champions. Pemain 27 tahun tersebut telah menikmati start yang kuat di musim 2022-2023 dengan 5 gol yang telah disumbangkannya untuk The Seagulls, dan ia akan bergabung dengan timnas Belgia di Piala Dunia 2022 di Qatar. Jadi pemain paling konsisten di Tottenham dibongkar rahasianya. Eric Dier menjadi salah satu pemain paling konsisten di Tottenham musim ini, di saat timnya juga menorehkan start terbaik di Premier League selama hampir 60 tahun terakhir.
Eric Dier telah tampil di setiap menit di 10 pertandingan pertama Spurs di Premier League. Sang defender pun tak segan membongkar rahasianya mengatasi jadwal padat timnya menjelang perhelatan Piala Dunia November mendatang. Banyak tidur, makannya banyak, minum banyak air. Saya suka tidur siang, saya melakukannya setiap hari selama 45 menit. Itu bagus untuk saya, ujar Dier. Ander Herrera, MU butuh waktu untuk kembali jadi juara. Pada musim ini, Manchester United mencoba untuk melakukan pembenahan dengan menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer tim. Meski belum sempurna, namun harus diakui penampilan MU saat ini mulai membaik. Ex-gelandang Manchester United Ander Herrera mengaku sangat yakin Red Devils akan mampu kembali ke jalur juara dengan memenangkan Premier League. Herrera juga yakin MU tidak perlu menunggu hingga 30 tahun untuk kembali menjadi yang terbaik di sepak bola Inggris. Herrera yang saat ini kembali ke Athletic Bilbao mengaku masih sangat mencintai Manchester United. Toni Kroos sanjung penampilan Fede Valverde di El Clasico. Real Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 3-1 di ajang El Clasico. Toni Kroos tak sungkan mengirimkan pujian untuk Fede Valverde. Valverde akan menjadi bagian penting dari lini tengah masa depan Real Madrid, apalagi Toni Kroos mendekati masa pensiunnya dan mantan pemain internasional Jerman itu yakin ruang mesin berada di tangan yang aman. Fede Valverde berada di 3 teratas di dunia saat ini. Kroos memposting di Twitter setelah pertandingan. Valverde menjawab dengan mengatakan dia memiliki guru terbaik di mantan bintang Bayern Munich. Carlo Ancelotti, Karim Benzema akan memenangkan Ballon d'Or 2022. Carlo Ancelotti memuji pemainnya yang berhasil mengalahkan Barcelona. Carlo Ancelotti mengatakan kemenangan ini akan disempurnakan dengan trofi yang akan diraih Karim Benzema, yaitu trofi Ballon d'Or. Ballon d'Or 2022 rencananya akan diumumkan pada Senin 17 Oktober 2022 ini. Meski secara resmi belum diumumkan, tetapi banyak yang menilai bahwa Karim Benzema sudah diyakini akan meraih gelar individu paling bergengsi tersebut. Kesuksesan Karim Benzema memang tidak terlepas dari peran klubnya, pelatih, dan juga rekan setimnya di Real Madrid. Pedro sepakati perpanjangan kontrak dengan Lazio hingga 2024. Pedro Rodriguez dikabarkan telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya dengan Lazio. Ia menjadi salah satu pemain penting bagi Maurizio Sarri di klub ibu kota Italia dalam 2 musim terakhir. Seperti dilansir Corriere dello Sport mengungkapkan bahwa kontrak winger asal Spanyol tersebut akan kedaluarsa pada Juni 2023 dan akan diperpanjang hingga 2024. Musim ini ia telah mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist dalam 7 pertandingan di Liga. Jadi sosok panutan bagi pemain muda seperti Luka Romero yang juga menghuni lini serang. Milan siap tunjukkan kepercayaan penuh pada Pioli. Para petinggi AC Milan dikabarkan memandang Stefano Pioli sebagai pelatih yang cocok untuk membawa klub maju dan berencana menunjukkan kepercayaan mereka terhadapnya. Total Sport menuliskan bahwa Milan dan juru taktik 56 tahun tersebut akan terus bersama meskipun dengan fakta kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Kedua belah pihak akan segera bertemu untuk membahas perpanjangan kerjasama dan alih-alih hanya mengaktifkan pilihan Rossoneri memperbarui kontraknya hingga 2024. Rasa-rasanya mereka akan mencapai kesepakatan baru melebihi periode 2 tahun. Francisco Acerbi klaim Inter mulai tunjukkan tanda kebangkitan. Di awal musim ini, Inter Milan mencatatkan start yang sangat mengecewakan. Hal itu bisa terlihat dari 4 kekalahan yang mereka terima di Serie A. Namun dalam 2 pertandingan terakhir, mereka di Liga Italia, Inter sukses meraih kemenangan. Bek Inter Milan Francisco Acerbi memberikan komentar terkait penampilan apik yang ditunjukkan oleh timnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Acerbi menilai Inter saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, terutama dalam hal kinerja tim secara keseluruhan. Acerbi juga memuji kemenangan yang diraih oleh Inter atas Salernitana. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!